Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Welcome to PL Church Online Service. Untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online PL Church, kami ucapkan welcome home. We are so glad that you are here. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, serta menerima firman Tuhan yang akan memberkati hidup setiap kita dengan luar biasa. Jika saudara ingin memberikan online support, Anda dapat melakukannya melalui bank transfer ke rekening yang sudah tersedia di layar ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat hidup setia kita dengan luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang semangat hadir di tempat ini untuk jumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang terdahsyat. Siap untuk beribadah Bapak Ibu Saudara semua? Siap? Kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh dihadirkan di tempat ini tanpa kurang satu apapun Tuhan. Ini waktu yang terbaik kami hadir di tempat ini membawa hati dan hidup kami. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami bawa segenap jiwa, hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Mari semua yang sudah siap boleh sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita naikkan sebuah pujian. Mari bawa hatimu, hidupmu untuk menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat kebaikan-Nya, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Thank you Yesus kekasih jiwaku. Mauan aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada pemulihan, ada kekuatan. Tuhan, Engkau yang penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan sore hari ini. Kami rindu, kami mau diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhi hati kami yang haus akan Engkau Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, nyatakan kerinduan-Mu, menikmati kasih. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Anugerah-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Kami mau menikmati kasih-Mu, Yesus. Menikmati kasih, menikmati kasih-Mu, menikmati Ku membawa hati. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan bawa hati kita di hadapannya. Katakan, Yesus, Kau terindah dalam kehidupanku. Tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Yang terbaik, yang layak kami sembah, kami puji. Di tempat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau naikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Naikkan persembahan-Mu yang selamanya. Kami bawa hati kami, ku membawa hati-Mu. Hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
puji nama Dia. Let's go. Dia Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung.
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Amin. Kuasamu dasarku berharap. Kami percaya Tuhan, dan kami berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Kami ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan menerima firman Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
setia sampai akhir hidupku. Terima kasih, dalam hidup ini kami selalu saja jatuh bangun, tetapi Tuhan selalu tolong kami. Dan banyak hal dalam kehidupan kami, rencana yang sedang kami laksanakan itu di luar dari yang kami pikirkan. Kami punya ekspektasi tinggi, Tuhan patahkan itu semua. Tapi Tuhan gantikan kepada hal yang baru. Yang membuat kami pertama syok. Tapi kemudian kami coba untuk menyesuaikan. Ternyata ini yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu seluruh pribadi yang hadir di dalam ruangan ini, hati dan pikiran kami siap. Dan tidak ada satupun yang datang di tempat ini yang pulang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati. Kuduskan seluruh jemaat dan hamba, sehingga firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Iblis tidak akan mungkin ambil benih yang baik ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk ibu bapak, saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau bicara tentang taat atau ketaatan. Karena kemarin kita sudah bicara tentang strategi ilahi. Strategi kemarin disampaikan tentang topik Gideon. Itu nyaris mereka tidak berperang. Hanya bawa obor, kendi, kosong, bawa sangkakala. Tapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mereka suruh jadi penonton. Dari kurang lebih 32.000 orang, sisa 300 orang. Musuhnya kurang lebih unlimited dan tidak bisa dihitung seperti pasir di lautan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang ketaatan, saudara. Oke, sebelum kita masuk, kita akan saksikan dulu kesimpulan khotbah minggu lalu dalam tayangan video saat ini. Silakan. Ini adalah kisahku bersama Tuhan. Semua kisah besar sering dimulai dari tempat yang sangat kecil. Sebuah kamar tidur sederhana, seorang mahasiswa desain, dan sebuah mimpi yang belum dilihat siapapun. Di kamar kecil itulah perjalanan Yohanes Auri dimulai. Waktu itu saya masih kuliah. Saya tidak punya perusahaan. Bahkan nama saya pun belum dikenal siapa-siapa. Saya cuma punya komputer dan keinginan untuk terus berkarya. Dengan penuh harapan, ia mulai menawarkan jasanya. Proposal demi proposal dikirim. Email demi email ditulis. Jawaban yang datang hampir selalu sama. Penolakan. Banyak malam ia bekerja sendirian. Tidak ada yang melihat perjuangannya. Tidak ada yang tahu air mata yang jatuh di kamar kecil itu. Namun di tempat sunyi itu, sesuatu sedang terjadi. Tuhan sedang membentuk seseorang. Lalu sesuatu yang tak pernah ia rencanakan terjadi. Seorang tokoh besar Indonesia mulai memperhatikan apa yang ia bangun. Deddy Corbuzier. Perlahan semuanya berubah. Orang yang dulu menolak, kini datang mencari. Di momen itu saya sadar, kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Itu semua strategi Tuhan, cara Tuhan. Namun keberhasilan membawa ujian baru. Ada yang membencinya, meski ia tidak pernah menyerang. Bos, tahu nggak kantor sebelah itu kenapa sih? Kok kayaknya nggak suka banget sama kita? Udah, biarin aja. Nanti Tuhan yang bekerja. Saya memilih untuk tidak membalas. Saya hanya fokus bekerja dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti kisah Gideon. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang bertindak, tanpa perlawanan, tanpa balasan. Dulu saya pikir masalah datang untuk menghancurkan saya. Tapi sekarang saya mengerti, masalah adalah alat Tuhan untuk menguji kesetiaan saya. Strategi Tuhan sering tidak masuk akal bagi manusia.
Dan kemenangan yang saya alami hari ini bukan karena kemampuan saya, tetapi karena Tuhan selalu punya cara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan hari ini bicara tentang ketaatan. Kenapa ya dalam hidup ini sering sekali yang kita mau gak sesuai yang Tuhan mau. Kita melangkah, kita yakini dari Tuhan, ternyata tidak. Dan kita harus U-turn, kita putar balik. Dan sering sekali kita berargumentasi dengan Tuhan. Tanda-tandanya jelas. Maka kita decide. Pas kita putuskan, kok gue salah putuskan? Terus kita mulai bertanya. Yang kemarin Tuhan kasih tanda itu benar dari Tuhan? Atau itu hanya masalah sifatnya subjektif? Nafsu, tamak, pikiran yang egois, overconfidence, self-oriented. Variabel-variabel itu yang bisa memecahkan hidup kita. Tapi gak mungkin Pak. Saya tiap hari berdoa minta tanda mata. Tuhan kasih tanda. Jadi itu sering sekali berkecamuk di pikiran kita saudara. Dan itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kita traveling terus pikiran kita di area itu. Nah akhirnya kita mencoba membedakan nih. Ini suara Tuhan atau bukan? Karena itu beda-beda tipis tuh. Nah di dalam konteks bagian firman Tuhan hari ini, kita mau bicara tentang OB, ketaatan. Nah ketaatan itu pasti menghasilkan keberhasilan. Tapi kalau dalam keberhasilan itu pun juga ada masalah juga kan. Gak ada segala sesuatu running well, jalan baik-baik aja gitu gak ada sih. Ada juga turbulence-nya tipis-tipis gitu ada. Goncangan-goncangan, kan strateginya Tuhan tuh unik. Jadi cara Tuhan itu buat mapping buat hidup kita tuh itu unik banget. Nah hari ini poin bagian firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Nanti ayat 16 sampai 33 minggu depan kelanjutan nih. Saya nggak selesaikan khotbahnya supaya waktunya nggak terlalu lama. Jadi nanti minggu depan to be continue. Kenapa begitu? Karena ada bagian yang terpisah. Yang perlu dilanjutkan untuk ngerti tentang konteks the calling itu apa. Yuk kita buka bagian firman Tuhan ini. Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 5 dalam perjalanan keliling dari kota ke kota. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua Yerusalem dengan pesan. Jadi mereka ini berdua sebagai juru bicara ujung tombak. Menyampaikan keputusan-keputusan diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem. Dengan pesan apa? Supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Artinya apa? Udah dia nurut aja. Dapat perintah gue jalankan. Waktu dijalankan itu bukan sesuatu yang big thing. Jadi sesuatu yang kecil. Setia dengan perkara yang kecil. Jadi kita tuh mau sesuatu kita besar. Ekspektasi kita maunya berlebih. Tapi kapasitas kita tidak sampai di situ. Nah Tuhan ajarkan kita untuk setia dalam perkara yang kecil. Ketika kita punya lebih daripada itu jatuh aja. Tapi ketika kita belajar dari sesuatu yang kecil. Kita tahu arti ketaatan itu apa? Setia, konsisten, butuh waktu. Komitmen. Ini orang kalau dikasih yang kecil setia nggak? Yang besar nanti bagaimana dia? Gitu. 4 tahun yang lalu waktu pertama kali Tuhan kasih visi untuk saya bangun gereja. Kan saya nggak punya pengalaman ngurus gereja. Saya tidak pernah posisi jadi wakil gembala. Saya tidak pernah ada dalam sistem gerejawi. Saya ini pembicara tamu. Dan akhirnya Tuhan panggil saya jadi gembala. Modal saya apa? Panggilan. Suatu saat kita buat ibadah, social distancing. Kursinya jaraknya jauh-jauh ya. Yang datang 40 orang, 30-40 orang. Pulang sampai di rumah, hari Sabtu tuh ibadah, belum ada hari Minggu. Tidurlah dia. Tiba-tiba dia gak tidur, dia duduk. Ya saya tidur capek, lelah, saya tidur.
Itu masih masa pandemi tapi udah harus pakai masker segala macam, social distancing lah. Nangis dia. Di tempat tidur itu duduk dia nangis. Kasihan laki gue. Pak, gue bilang kenapa mah lu nangis? Kata dia. Biasanya papa khotbah di gereja besar yang datang ribuan orang, puluhan ribu orang. Kasihan laki gue punya gereja hanya di ruko. Saya tadinya gak mikirin ke situ. Saya gak mikirin. Jemaatnya 30-40 orang. Kasihan laki gue. Kata dia gitu. Nangis dia. Terus saya bilang sama gini. Ngapain sih lo nangis? Saya bilang sama dia gini. Udahlah yo. Gak usah kayak gitu banget. Kenapa? Tuhan lagi bentuk gue kembali ke titik nol. Karena gue gak punya pengalaman jadi gembala. Selama ini gue pembicara tamu. Puluhan tahun. Kalau gue dipanggil jadi gembala biar Tuhan proses gue mulai dari nol. Ya gue belajar setia aja ya hari ini. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Ya pasti Pak, Tuhan buka jalan. Ya udah yuk nggak usah nangis, tidur loh. Dia tidur, gue jadi nggak tidur. Gue mulai mikir, saudara, traveling otak saya. Tapi saya belajar untuk setia dalam perkara kecil. Tuhan buka jalan, mikir gereja di tempat ini, ya nggak mungkin. Nanti kita akan masuk dalam poin itu. Jadi Paulus dan Silas belajar untuk menerima pelayanan itu sekecil apapun. Kita juga begitu. Setiap apa yang kita mau dipercayakan oleh orang. Mungkin saudara punya ukuran dalam dirimu, parameter. Kapasitas gue lebih daripada itu loh. Tapi lu kenapa percayakan gue kok lebih rendah daripada itu? Mungkin di situ kemampuanmu. Mungkin secara talent kamu bisa lebih daripada itu. Mentalmu tapi belum siap. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Orang boleh punya kapasitas, punya knowledge, kreativitas, talent yang hebat. Tapi belum tentu mentalnya kuat. Tapi ada orang yang mentalnya kuat, tapi talentnya kurang. Tapi perlahan dia bisa progresif. Yang paling penting kan emosional. Ini boleh hebat, ini kurang besar. Dia less. Yang dilihat orang itu karakter, Pak. Jadi Paulus dan Silas ini punya karakter rohani yang kuat. Kenapa? Gue denger apa itu gue ngomong sama jemaat. Dan tiap hari jemaat diteguhkan imannya. Dan tambah lagi jemaat itu. Hari ini semua yang ada di tempat ini Tuhan sudah kasih kita rencana dan strategi. Aduh gak masuk akal, udah jalanin aja, ngelangkah aja. Tuhan punya banyak cara. Ayat 6 dan 7. Nah ini mulai ada masalah nih. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Nah ini menarik nih. Frigia dan tanah Galatia. Jadi mereka melintasi tanah ini Galatia dan Frigia. Siapa itu Paulus dan Silas? Kalimatnya apa? Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kok agak unik ya? Mereka sudah jalan di Galatia dan Frigia. Roh Kudus itu mencegah mereka untuk tidak boleh masuk ke Asia. Padahal Asia ini tempat yang harus dilayani secara pribadi. Kan tinggal turun doang jalan dari situ. Tiba-tiba Roh Kudus dalam hatinya apa? Kamu gak boleh layani mereka. Kita layani orang dengar. Kita layani koko kita dan adik kita, dia gak dengar kita. Kita layani orang, dia terima Yesus. Kita layani orang di ring kita, gak terima-terima ajaib. Kita ngomong sama orang itu ngerti, kita ngomong sama ring satu, kita gak ngerti-ngerti ini barang. Makanya sering sekali banyak orang bilang ini Pak Pendeta tolong dong Pak urus anak saya. Orang tuanya aja gak bisa urus anaknya.
Suruh kita yang urus. Maka memang benar firman Tuhan bilang apa ya? Kita itu musuh kita adalah orang di dalam rumah kita sendiri. Maka kenapa Yesus tidak lakukan mukjizat di Nazaret? Karena mereka tukang kayu lu. Kenapa bisa lakukan di Tiberias? Nazaret sama Tiberias jaraknya di situ. Galilea kok provinsinya. Itu kan beda-beda stage aja dia. Ada Nazaret, ada Tiberias, kan provinsinya Galilea. Balik ke Nazaret orang tukang kayu. Kenapa dia tidak suruh pelayanan di Asia? Mulai pikir-pikir. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk. Jadi mereka sudah sampai di Misia juga. Tetap gak bisa masuk ke dalam. Ini kita nih semua yang ada dalam ruangan ini nih. Orangnya udah kita percaya. Di tengah jalan kita bisa deal sama orang itu. Bisa-bisanya gak jadi itu barang. Saya tahun 1997. Saya sudah punya visa F1 untuk sekolah di Amerika. Saya sudah punya tiket Eva Air untuk terbang ke DC sekolah. Saya dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, maka saya mendeklar bernazar untuk jadi seorang hamba Tuhan. Maka saya bicara sama mama saya, walaupun di paspor saya sudah dapat F1 untuk visa student Amerika dan udah ada tiket Eva Air. Mah, mau ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Mama bilang apa? Wow, hebat ya. Lu gak mau 1 tahun dulu ke Amerika? Nanti baru enggak. Udah baru, oke. Kemana nih kira-kira nih? Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Naik apa saya ke sana? Naik bus Lorena dari Terminal Rawamangun. Jadi saya harus refund tiket Eva Air ke Amerika. Saya harus batalkan keberangkatan ke Amerika. Kalau naik pesawat saat itu turun di Palembang. Dari Palembang harus naik mobil ke Tanjung Enim kurang lebih 8 jam. Karena lebih dekat kalau berangkat dari bus Bakauni masuk Lampung. Lampung masuk terus. Lebih dekat ya, jalurnya lebih singkat gitu loh ke Tanjung Enim. Jadi saya naik Lorena. Sepanjang perjalanan saya tidak tidur. Ngapain? Baca Alkitab. Di dalam bus. Jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan puter loh. Yang berpikir tadinya Amerika diblok sama Tuhan. Dan harus pergi ke Tanjung Enim. Sekolah teologianya di mana? Di tambang batubara Bukit Asam. Itu bekas tambang batubara yang dikeruk. Yang sudah tidak ada lagi menghasilkan, dibangunlah sekolah teologi. Maka panasnya atas, panas juga bawah. Jadi benar-benar gosong gue. 5 tahun dibentuk di situ. Pernah gak mau kabur? Pernah mau kabur. Tahun ketiga mau kabur saya, udah lempar koper. Kagak jadi kabur lu gue. Biasa tidur enak, ada AC, cuci pakaian sendiri, sikat got, bersihkan spiteng, babat rumput. Gak pernah ketemu makan ayam. 42 kilo berat saya. Makannya tiap hari sayur katuk. Tok. Makan tempe tahu. Badan gue naik 62 kilo. Gak pernah nyentuh daging. Tuhan tuh atur saya sedemikian. Dibelokkan sama Tuhan. Dibelokkan sama Tuhan. Kita tuh begitu Pak. Masalahnya kenapa? Mereka dibatasi untuk tidak pergi ke Asia. Karena infrastrukturnya belum siap, orangnya SDM-nya belum siap. Dan Tuhan membelokkan itu bukan berarti Tuhan tidak boleh mereka masuk situ. Karena ini belum waktunya buat mereka. Tuhan bisa gak angkat saya langsung. Lu harus belajar dulu Pet, penuhi dulu referensi hidup lu. Waktu sekolah teologi, dapat sarjana teologi. Apakah saya langsung khotbah? Tidak, angkat sound system Pak Bu. Angkat sound system sarjana teologi, master definitif, master teologi, angkat sound system, orang khotbah catat.
Tim mau datang dari Jakarta, check-in hotel, siapin bus segala macam, infrastruktur segala macam. Saya ini hospitality lapangan. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi pikir-pikir, punya pikir. Kenapa tidak dulu saya ada di mimbar gereja? Kenapa? Belum waktunya Petra, karena Tuhan lebih tahu. Jadi jangan dipaksa kalau belum waktunya Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Kalau belum waktu Tuhan, lu jangan tabrak, bos. Jangan tabrak. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ada amin kan nih? Jadi, bagaimana ya? Begitu juga dengan pasangan hidup kan? Yang masih muda-muda nih. Ini boleh jatuh cinta sama siapapun. Itu hak kamu secara subjektif. Pertanyaannya, Tuhan mau gak? Makin kesini, hatimu makin dingin. Jangan diterusin. Kadang-kadang Tuhan tutup yang di sini, Tuhan mau alihkan ke tempat yang lain. Gak bodoh dia. Dia tahu bagaimana masukin mur itu sama skrup. Dia tahu size-nya bagaimana. Dan dia tahu kaki kanan dan kaki kiri size-nya harus sama. Gak boleh beda. Dan dia tahu. Kita hanya jalankan aja tugas kita. Gak nyaman ya? Gak nyaman. Tapi nanti lama-lama kita di-adjust dengan yang Tuhan mau. Maka hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, lihatlah kebaikan Tuhan. Kita masuk. Agak aneh sih Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kan pikir-pikir nih konyol. Di konteks yang tadi, mereka mau memberitakan Injil di Asia, Roh Kudus tahan mereka. Sekarang Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam. Roh Allah itu menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa salahnya Ayub? Anak-anaknya mati, hartanya habis. Ayub bilang, untuk apa saya dilahirkan? Lebih baik saya nggak usah dilahirkan. Tapi dalam perjalanannya dia lihat di dalam Ayub 42 dan dia bilang, selama ini aku hanya tahu engkau dari perkataan orang, kata Ayub. Tapi hari ini aku mengenal engkau secara pribadi lewat hidupku. Aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Pengakuan itu by experience. Apakah saya menyesal? Tidak menyesal. Ikut Tuhan? Tidak menyesal saya. Jadi hamba Tuhan? Tidak menyesal saya. Karena peristiwa dulu saya ada di tempat ini. Taat. Taat. Ikuti maunya Tuhan. Dia tidak pernah salah memberikan rencananya dalam hidupmu. Nah, mulai nih kita masuk nih. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi mereka sudah di Troas nih. Nah, di sini ada cerita nih. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara tahu, ini mereka di Asia. Sekarang disuruh apa? Ada orang Makedonia dalam penglihatan dia, menyeberanglah ke kami, tolonglah kami. Kemana? Benua Eropa. Nah lo hilang Len. Ke benua Eropa dia, Makedonia atau apa? Eropa. Dari Asia harus masuk, dia pindah ke Eropa. Injil harus pergi ke sana. Oh, Tuhan tuh hebat ya. Yang di sini ditutup sama Tuhan, bukan berarti Tuhan gak suka. Tapi kamu dibuka yang di sini. Yang di sini nanti the next baru gue buka. Karena di sini belum siap buat kamu. Yang di sini udah siap buat kamu. Hari ini, dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, nggak ada kompromi. Segeralah kami. Kata segera itu sifatnya adalah urgent. Mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, kata dia. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Wow, hebat loh. Untuk Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Setelah saya lulus sekolah teologi, mama saya kasih iming-iming luar biasa. Jadi saya lagi nyusun skripsi, 2 bulan selesai. Di kampus tulis nyusun skripsi 2 bulan selesai saya. Dosen bilang apa? Yaudah oke, mama telepon dari Jakarta, Petra siapin ya belajar. Dulu kita pakai TOEFL ya, kenapa? Kamu ambil S2 di Fuller Theological Seminary Pasadena. Kata mama saya nih, waduh gue seneng banget. Fuller gue. Jadi gue les lah bahasa Inggris untuk ambil TOEFL gitu di Palembang. Bahasa Inggris rasa Palembang, wongki itu galuh. Jadi saya mondar mandir tinggal di sana. Tinggal di mes untuk ambil les itu. Udah kirim, pulanglah saya dapat sarjana teologi pulang ke Jakarta. Dengan harapan mau terbang ke Pasadena, sekolah di Fuller. Saya tanya, "Mah, kapan berangkat, Mah?" "Mama gak punya uang, cocok margotop. Duitnya udah habis, nanti mama minta scholarship ya sayang. Nanti mama urus scholarship ya." Saya nggak berangkat ke Fuller, Pak. Singkat cerita, habis cerita itu. Hari ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa melayani Tuhan sebagai gembala. Anak saya terpanggil jadi hamba Tuhan, Kalista. Dia apply sendiri Biola University di Lamareda. Diterima, dapat scholarship akademik, dan saya hanya bayar dom doang, tiket pesawat dan living cost dia. Congratulations Kalista Laura Vanggidai dapat scholarship akademis. Bangga nggak saya? Bangga. Karena dia yang ngurus sendiri. Ambil teologi dan nanti mau dimasukin double major untuk ambil art and media. Supaya pulang ke sini dia urus semua media gereja. Dapat waktu interview ke embassy kemarin, 3 hari lalu. Dia yang datang ke sana sama driver, kita nggak ikut, Yola nggak ikut, saya nggak ikut. Lis, lu udah besar, lu jalan sendiri. Sampai di sana, di embassy-nya bilang, "Oke, Kalista, ya, kamu bisa diterima, tapi tolong buka Instagram kamu. Karena Instagram kamu tuh dibuat private, kamu open dulu. Baru saya kasih kertas hijau untuk kamu bisa diterima." Dikasih kertas dia, kartu. Terus dia bilang begini, "Sesampainya kamu di Amerika, kamu boleh kerja. Ini working permit kamu. Visa student nggak pernah dikasih kesempatan untuk bekerja. Tapi dia dikasih working permit. You bisa scan di sini, kalau ada masalah apa-apa, ada sex abuse, ada discrimination, kamu silakan hubungi di sini." Ini anak diberkati banget. Tuhan itu tutup saya untuk tidak lanjut sekolah. Tapi Tuhan buka buat anakku berangkat. Mungkin bukan saya bagiannya. Tapi dia bagiannya. Hidup kita begitu, Pak. Mungkin satu sisi kita ditutup oleh Tuhan. Tapi bukan berarti ditutup itu selamanya. Karena dia tahu, kan Allah kita Allah yang tahu. Dia mengerti saudara dan saya. Dia tahu juga bahwa saya punya anak. Dia tahu juga bahwa anak saya terpanggil sebagai hamba Tuhan bukan karena papanya pendeta. Tapi lewat pengalaman eksperiensial spiritual dia dengan Tuhan. Maka Tuhan siapkan jalan itu yang selama ini ditutup buat saya, dibuka buat dia. Saya bilang, "Amin, tongkat estafet buat lulis. Kehendak Tuhan ada buat kamu sayang." Udah pikir-pikir. Dapat visa student, dikasih working permit, itu aneh saudara. Kayak gak ada hambatan.
everything is going to happen. Semua bisa terjadi. Jadi saya selalu berpikir gini, kamu obey, taat dengan yang maunya Tuhan. Bisa saja kamu tidak menikmati. Mungkin saja yang kamu hope-nya di situ, kamu harapnya di situ. Kamu gak bisa nikmati, it's okay. Tapi ada yang Tuhan buka. Untuk siapa? Yang Tuhan mau di antara kamu. Mystery of God. Jadi kadang-kadang kita mulai mengerti tentang begini baru saya paham. Aduh, saya pikir-pikir ya saudara. Kita tuh gak ngerti yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa taat dengan mau. Abraham itu pergi ke satu negeri yang kamu tidak tahu dan tidak kenal. Oke, siap. Jalan dia. Ribut tuh sama si Lot. Dia bilang sama Lot, kita nih, kita ini saudara ya Lot. Kerabat, kita ini kerabat ya. Kamu mau yang mana? Kamu pilih tempatnya. Lot lihat ada lembah Yordan yang penuh dengan air, aku pilih yang itu. Abraham, kamu pilih itu? Iya. Ponakan lo, uncle lo. Jiwanya besar, bisa gak dibilang sama Lot? Lot, lu pilih yang ini, gue yang itu. Bisa. Uncle, dibilang lu pilih suka-suka lu mau kemana. Karena Abraham tahu, gue udah taat sama Tuhan. Kemanapun gue diutus, gue injek barang aja. Itu barang jadi berkat. Tuhan tuh atur begitu ya. Tuhan tuh atur itu. Jadi hari ini sebenarnya, pulang dari tempat ini, udah. Sebenarnya kita tahu sih di hati kita tuh, ini bener kayak. Saudara, saya kasih tahu sama saudara ya. Nih saya ingetin bagi saudara gini. Saya kasih tahu ya. Kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu hal nih, contoh nih. Ini by experience, tapi saya kelolanya saudara pikir baik-baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan mau, tapi kita gak mau. Tuhan itu bisa menggelisahkan kita lewat khotbah, lewat obrolan-obrolan ringan kita di restoran, lewat lagu rohani yang dinyanyikan kayak lagu itu rema buat kita. Lewat omongan kita sama orang yang bukan orang rohani, yang mungkin beda kepercayaan dengan saudara, yang tiba-tiba dia ngomong sama kita katanya selintingan, hanya random saja, tapi kata yang dia keluarkan masuk di hati kita dan menggelisahkan kita. Kayak Tuhan itu nge-trap kita, terus di-trap, kayak Nero saudara, deep dan Nero ke dalam. Dan kita gak bisa keluar saudara. Sampai satu titik, surrender lu, nyerah lu. Yang tadi kita bilang gak mungkin, gak mau, Tuhan bawa terus sampai kamu berserah. Untuk apa? Supaya kamu masuk dalam rencanaku. Aduh ngeri. Sampai akhirnya saudara gak mau dengar sering nonton Netflix. Yang selalu nonton berseri 30 episode. 30 episode semua nontonan itu kayak ngomong buat kita. Cocok Margotop lu. Di Uber terus sampai kamu decide keputusan itu. Obey. Saya ngalami itu terus dalam hidup saya. Sampai hari ini. Kita di-trap oleh Tuhan terus. Jadi bagaimana membedakan itu dari Tuhan? Suara itu. Dia tidak akan pernah lepaskan engkau. Sampai engkau memutuskan. Itu benar dari Tuhan. Sampai kapanpun di Uber. Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap komitmen dia. Dia Uber terus hari ini. Gak dapat 2 tahun lagi. Gak dapat 3 tahun lagi. Gak dapat 5 tahun lagi. Gue Uber sampai dapat. Saudara baru gini. Udah tua baru gue tahu gue dipanggil Tuhan. Salah. Dari dulu udah dipanggil, kita nutup diri aja. Hari ini pulang dari tempat ini, hidupmu penuh dengan kemenangan. Ayat 13b, 14 dan 15 terakhir. Akhirnya mereka sampai di Makedonia. Setelah duduk, Paulus dan Silas itu, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Orang ini, perempuan ini kaya raya, legit. Orang berpengaruh, duitnya banyak. Yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hati Lydia.
Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus ngomong apa aja. Tuhan tuh sudah buka hatinya Lydia. Jadi lo ngomong apa aja gue terima punya. Sesudah ia dibaptis, Lydia minta dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak Paulus dan Silas. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia menjadi support system mereka. Orang yang punya kehidupan ekonomi yang mapan. Dipakai Tuhan. Untuk menjadi support system dari pelayanan Paulus. Kenapa harus pergi ke Makedonia? Infrastruktur siap, SDM siap. Hari ini dia tahu yang terbaik buat kita. Sehingga pulang dari tempat ini, saya mau sampaikan, belajar untuk taat. Hidupmu pasti ada dalam berkat Tuhan. Minggu depan kita akan lanjutkan khotbah ini. Jadi saya closing dulu. Ada amin gak nih? To be continue ya. Happy Sunday. God bless you all. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu yang sedang digumul oleh saudara. Tapi kalau kita coba untuk introspeksi diri, berapa kali saudara membuang waktu, tenaga, uang, yang akhirnya kita nggak tahu tujuan itu benar. Sering ribut aja sama Tuhan. Terus giliran kita gagal, kita bilang, Tuhan kacau nih, Tuhan salah nih. Enggak. Sebenarnya karena masalah apa? Subjektivitas kita, nafsu kita, egonya kita, ketamakannya kita, self-oriented. Jadi kita tanya Tuhan tuh basa-basi sih. Tuhan belum kasih konfirmasi, kita gaskan gitu loh. Hari ini kita minta Tuhan tolong kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat di mata, Tuhan pasti sediakan buat kita semua. Ada amin? Apa yang tak pernah kupikirkan, tak pernah timbul dalam segenap hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Kau membuatku, Tuhan, jatuh cinta padamu. Ku yakin kuasa-Mu, Tuhan, di dalam cerita hidupku ini. Apa yang ku alami membuatku heran dan menyadari ku butuh kasih-Mu. Kau tak pernah jauh dariku, Kaulah kekuatan di dalam batinku. Sungguh tangan-Mu Tuhan membuatku percaya Kau menopang hidupku. Katakan hai yang tak pernah timbul dalam segenap hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku.
simple. Gak usah diapa-apain. Yakin tuh dari Tuhan, telan. Desain. Aduh Pak, kayaknya berat. Putusin aja. Daripada lu buang waktu. Take it aja. Kalau bukan dari Tuhan, jangan take it. Tidak pernah dia salah. Ada amin kan nih? Angkat kedua tanganmu yuk, saya mau berdoa. Pulang dari tempat ini kami belajar untuk sensitif dan taat dengan apa yang kami dapat. Enggak akan pernah kami buang waktu lagi. Ini baik, ini tepat, saya putuskan. Ini enggak baik, ini enggak tepat menurut pandangan Tuhan, saya lepas. Dan hari ini semua yang ada dalam ruangan ini pulang dari tempat ini, engkau akan lihat yang gak pernah dipikirkan, timbul dalam hatimu, bahkan engkau pernah dengar sama sekali gak pernah, Tuhan sediakan buat saudara. Biarlah tangan Tuhan turun atasmu dan meletakkan di kepalamu dan memberkati engkau. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu dan kesehatanmu dengan apa yang kau kerjakan. Biarlah kasih Allah yang selalu tinggal tetap di dalam hidupmu dan Roh Kudus dan anugerahnya yang selalu engkau rasakan setiap saat. Engkau diselamatkan. Sehingga Roh Allah tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, menguatkan saudara. Bukan hanya sampai dengan hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Apa yang tak